7 kakak perempuanku yang cantik bab 504. Sertifikasi Master Yunlu. Kekuatan tendangan Liu Yaner benar-benar berbeda dari tendangan yang menendang pria ceroboh sebelumnya. Pria berpotongan 1 inci itu menerima pukulan keras. Langsung minggir. Beberapa gigi berdarah menarik busur yang indah di udara, dan tubuh pria yang dipotong beberapa inci itu juga terbang mengikuti arah gaya. Ledakan. Itu jatuh ke tanah. Pipi yang lain kembali bersentuhan dengan tanah. Kemudian, tidak ada setelah itu. Pria yang dipotong itu tidak bergerak untuk waktu yang lama, ternyata dia pingsan. Ketika 7 atau 8 orang dari pria bertubuh pendek melihat Liu Yaner berdiri, mereka semua memiliki ekspresi aneh, dengan seringai cabul mengambang di sudut mulut mereka, tetapi pada saat ini, senyuman itu membeku. Lian Jiazi. Kecantikan yang panas dan cantik ini pasti seorang pelatih, jika tidak mungkin untuk menendang tendangan yang begitu tajam, dan tidak mungkin untuk pingsan pria berambut pendek dengan 1 tendangan. Tentu saja, ada juga alasan mengapa pria berkepala 2 itu ceroboh. Beberapa orang tertegun sejenak, dan kemudian mata mereka tiba-tiba menjadi dingin. Betapa cantiknya pemarah ini, semakin dia seperti ini, semakin kita bersaudara memiliki keinginan untuk menaklukkan, berikan padaku. Dengan keras teriak, 7 atau 8 pria berotot tidak peduli untuk menindas pria dengan lebih banyak dan menindas wanita dengan lebih banyak, semuanya menunjukkan keahlian khusus mereka. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa orang berkerumun, tetapi sebelum mereka dapat menyentuh pakaian Liu Yaner, mereka melihat kaki giok ramping itu menyapu beberapa kali di udara, meniup semburan angin kaki yang tajam. Di mata para praktisi, kecepatan ini mungkin tidak cukup, tetapi di depan para master sanda biasa ini, tampaknya sangat cepat. Silau. Tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan kuat. Hampir dalam sekejap mata, 7 atau 8 pria jatuh pada saat bersamaan. Seperti pria berpotongan 1 inci sebelumnya, ada cetakan sepatu merah cerah di pipinya, dan dia pingsan dengan cepat. Dalam sekejap, tidak ada suara di tempat kejadian. Mata semua orang yang memandang Liu Yaner berubah, dan mereka menjadi sangat terkejut. Tak disangka, kungfu wanita cantik ini begitu jago, hanya butuh beberapa saat untuk menendang orang-orang itu hingga pingsan. Seperti yang diharapkan dari pengawal Tuan Yunlu. Semua orang mengira Liu Yaner adalah pengawal cantik yang disewa oleh Tuan Yunlu. Tak heran jika Master Yunlu selalu terlihat tenang dan berangin dari awal hingga akhir. Sekelompok kucing dan anjing berani bertarung dengan embahku, siapa yang memberimu keberanian? Liu Yaner mendengus genit, dan melirik ke arah geng penipu lainnya dengan ekspresi agak sombong. Di geng ini, semua orang yang paling kuat tersingkir, dan sisanya adalah wanita atau pria lemah yang lebih banyak wanita daripada wanita. Mendengar teriakan centil Liu Yaner, semua orang terdiam. Liu Yaner menarik pandangannya, dan mengangkat dagunya yang seputih salju dengan bangga. Dia datang ke Provinsi Yunnan Guizhou kali ini untuk memberi penghormatan kepada orang tuanya. Dia sudah dalam suasana hati yang tertekan, dan di kota kecil ini, dia bertemu dengan tim Master Yunlu palsu. Secara alami saya tidak tahan. Kemudian gunakan mereka untuk melampiaskan. Setelah menendang pria berkepala 1 dan yang lainnya hingga pingsan, Liu Yaner benar-benar merasa jauh lebih baik. Melihat bahwa krisis telah diselesaikan, para pengusaha kaya di sekitar ingin maju untuk menjilat Tuan Yunlu, tetapi mereka ditatap balik oleh Liu Yaner dengan tatapan galak. Cabe-cabean kecil ini tidak mudah dipusingkan. Lupakan. Hari ini saya beruntung melihat Guru Yunlu sendiri, dan saya puas. Hanya pria ceroboh yang telah pulih dari tendangan pria berkepala inci, dan kemudian mengambil risiko dipukuli oleh Liu Yaner, dia berlutut dan merangkak di depan Lu Yun. Tuan, saya sudah tahu kesalahan saya. Terimalah saya sebagai murid Anda, saya ingin belajar melukis dari Anda di masa depan. Pria ceroboh itu memohon. Maaf, aku tidak suka menerima murid. Lu Yun berkata dengan kejam,
dan dengan cepat menambahkan dalam hatinya bahwa jika dia ingin menerima murid, dia hanya akan menerima murid yang cantik. Mata pria ceroboh itu tiba-tiba redup. Tapi dia masih belum berdamai. Dia dengan cepat bertanya lagi, kalau begitu bisakah Master memberikan beberapa petunjuk tentang cara melukis mahakarya seperti Master? Lu Yun berpikir sejenak, dan mengucapkan dua kata, ikuti kata hatimu. Ikuti kata hatimu. Ceroboh pria itu merenung sejenak, dan kemudian berkata, Tuan, saya biasa melukis sesuka saya, tetapi mengapa tidak ada yang menghargainya? Lu Yun pada awalnya tidak ingin berbicara dengannya, tetapi melihat bahwa dia begitu gigih, ia tampaknya memiliki obsesi fanatik dengan kaligrafi dan lukisan. Dan Lu Yun juga tahu, pria ceroboh ini disihir oleh pria berambut pendek dan lainnya sebelumnya. Diam-diam melirik stan lukisan di tanah. Lu Yun menatap sebuah lukisan dan bertanya, apakah Anda menggambar lukisan Molan itu sendiri? Pria jorok itu mengangguk dengan tergesa-gesa, ya, ini adalah lukisan yang saya gambar sejak lama. Saya harus mengatakan, ini bakat pria berantakan itu untuk lukisan dan kaligrafi sangat bagus. Lukisan Molan yang menatap Lu Yun pasti cukup untuk diterima di aula yang elegan, tetapi dia belum bertemu siapapun yang menghargainya. Belakangan ia memang sengaja meniru gaya Master Yunlu, meski sedikit meniru konsepsi artistiknya, ia merasa sengaja melakukannya, namun tidak sealami lukisan Molan ini. Lu Yun merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengambil pena tinta, dan menulis beberapa kata di ruang kosong lukisan Molan. Jadilah dirimu sendiri. Setelah Lu Yun selesai menulis, dia meninggalkan sepatah kata pun kepada pria ceroboh itu dengan acuh tak acuh, dan kemudian pergi dari sini bersama Vixen Liu Yaner. Pria jorok itu mengambil gambar Molan dengan bingung. Ketika dia melihat kata-kata di atasnya, tubuhnya gemetar hebat dan menangis. Kemudian dia membanting kepalanya beberapa kali ke arah di mana Lu Yun pergi. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Orang-orang di sekitarnya juga bingung, dan mereka semua melihat lukisan Molan dengan rasa ingin tahu, hanya untuk melihat ada 6 karakter yang disertifikasi oleh guru Yunlu tertulis di atasnya. Keenam font ini juga ditulis dengan guratan artistik, dan gaya pribadi mereka sangat kuat. Orang-orang dapat melihat sekilas bahwa ini adalah tanda tangan guru Yunlu yang dipersonalisasi. Dalam sekejap, kerumunan mendidih. Disertifikasi oleh Master Yunlu, ini adalah pengakuan yang luar biasa dari pria ceroboh itu.